wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah Prinsip Manajemen dengan materi komunikasi dalam organisasi yang memiliki beberapa poin, yakni proses komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, komunikasi dalam organisasi, hambatan terhadap efektivitas komunikasi. Baik, saya Vika, saya akan menyampaikan materi tentang proses komunikasi. Proses komunikasi adalah rangkaian tahapan saat pesan dikirim ke pengirim ke penerima melalui saluran tertentu. Proses ini sangat penting untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Ada beberapa tahap proses komunikasi. Yang pertama ada pengirim, yang kedua ada encoding, yang ketiga saluran komunikasi, yang keempat penerima, yang kelima decoding, yang keenam umpan balik. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lalu ada bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, seperti rapat ataupun laporan dan presentasi. Lalu yang kedua, komunikasi nonverbal. Penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata. Lalu yang ketiga, komunikasi formal. Biasanya melalui saluran resmi seperti laporan, memo, rapat resmi, dan instruksi atasan kepada bawahannya. Yang keempat, komunikasi informal. Biasanya berupa obrolan santai antara karyawan. Lalu ada gosip atau diskusi yang terjadi di luar jalur resmi atau rapat. Lalu yang kelima ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ini mengalir antara tingkat manajemen dan staf, baik dari atasan ke bawahannya atau dapat disebut juga dengan instruksi. Lalu ada komunikasi dari bawahan ke atasannya seperti laporan dan umpan balik. Lalu keenam ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini bertujuan untuk koordinasi kerja dan penyelesaian masalah bersama. Lalu yang ketujuh ada komunikasi diagonal. Komunikasi antara individu yang tidak berada dalam garis hierarki yang sama dan dalam departemen. Lalu yang kedelapan ada komunikasi individu dan kelompok. Komunikasi individu dan kelompok ini bisa terjadi antara satu lawan satu atau dalam kelompok seperti diskusi tim dan rapat kelompok. Baik, saya Risa Triaprina, saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, dan perasaan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, fungsi dari komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, memfasilitasi keadilan antara bagian atau departemen. Yang kedua, menyampaikan instruksi dan kebijakan dari manajer kepada karyawan. Yang ketiga, membantu dalam mengambil keputusan. Yang keempat, memperkuat hubungan antar anggota organisasi. Yang kelima, memupuk semangat dan motivasi kerja. Kemudian yang terakhir adalah tujuan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, membangun kesepahaman dan kerjasama. Yang kedua, menyelesaikan masalah dan konflik secara efektif. Yang ketiga, menjaga kelangsungan operasional organisasi. Sekian dari saya. Baik, di sini saya Puri Pratiwi akan menjelaskan tentang hambatan terhadap efektivitas komunikasi. Yang pertama ada hambatan semantik, yaitu perbedaan makna kata atau istilah yang digunakan sehingga pesan bisa salah dimengerti. Yang kedua ada hambatan organisasional, yaitu struktur organisasi yang kompleks, birokrasi atau saluran komunikasi yang terlalu panjang, sehingga menyebabkan pesan terdistorsi atau terlambat diterima. Yang ketiga ada hambatan budaya, yaitu perbedaan nilai, norma, dan kebiasaan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman antar anggota organisasi. Yang keempat ada hambatan teknologi, yaitu masalah pada media komunikasi seperti gangguan jaringan, perangkat lunak, atau penggunaan teknologi yang kurang tepat. Dan yang terakhir ada hambatan pribadi, yaitu sifat egosentris, kurangnya kemampuan komunikasi atau kurangnya minat pada pesan yang disampaikan. Sekian tadi presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 4. Saya sebagai moderator, Rahma Intan Hidayat, memohon maaf jika ada salah kata ataupun yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.